Shalom, selamat pagi, selamat berweekend atau berakhir pekan. Kita kembali akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di akhir pekan. Dan kami bersyukur kesempatan ini lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus terangi dan pimpin dan tuntun hati kami sehingga kami mengerti. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 8b dan ayat 10. Sebab Allah adalah kasih. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah kasih sayang. Nah, saudara, beberapa hari lalu, tepatnya 14 Februari 2023, dunia sedang merayakan yang namanya Valentine Days, Hari Kasih Sayang. Sebagai momentum atau peringatan, ya tidak masalah, tidak mengapa. Ini sangat baik sebagai pengingat saja. Karena kasih sayang tentu tidak hanya dirayakan setahun sekali, tetapi setiap hari, saat, dan waktu. Nah, sama dengan kita merayakan hari ibu, hari Natal, dan hari besar lainnya. Jadi artinya kalau sebagai peringatan tidak masalah. Tapi sesungguhnya hakikatnya itu adalah hari yang terus kita rayakan. Namun saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terkait dengan hari kasih sayang atau Valentine Day seringkali juga disalahartikan dan diidentikan dengan romantisme antara dua makhluk berlainan jenis, laki-laki dan perempuan. Apakah dia itu adalah temannya, apa juga lagi sedang pendekatan, atau mungkin mereka sedang pacaran atau sudah pasangan nikah, suami istri. Yang kasih sayangnya diungkapkan dengan saling sayang melalui pemberian. Ya, seperti pemberian coklat, boneka beruang, bunga, dan lain sebagainya. Dibungkus dengan warna pink atau biru muda. Nah, saudara, sebenarnya tidak mengapa, tetapi sesungguhnya kasih sayang tidaklah itu. Ya, maka sering ketika tidak terpenuhi standar tersebut, bisa jadi yang tadinya kasih sayang bisa berubah menjadi kasih tangan, kasih tamparan, dan pertengkaran serta akhirnya bubaran. Nah, saudara, kasih sayang sesungguhnya apalagi bagi orang percaya bukanlah seperti itu. Yang sangat sungguh-sungguh ya sempit pemahamannya, yang dipahami banyak orang pada umumnya. Nah, di dalam Alkitab kita dapat melihat sumber kasih itu dari mana dan penjabaran makna kasih itu yang sebenarnya. Nah, sumber kasih sayang itu sesungguhnya adalah dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8b dan 10 berkata, sebab Allah adalah kasih. Berarti kasih itu berasal dari Allah. Dan dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kemudian diterangkan juga dalam 1 Korintus 13 ayat 4 bahwa kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong dan seterusnya. Jadi saudara, kasih atau kasih sayang itu yang pertama bersumber dari Allah. Karena itu jika seseorang belum lahir dan mengenal Allah, ia tidak akan mau dan tidak akan mampu untuk hidup dan apalagi melakukan kasih sayang yang sejati. Yang kedua, kasih atau kasih sayang itu bermakna universal namun eksklusif. Artinya kasih sayang itu tidak dibatasi dan terbatas hanya kepada kaumnya saja, hanya kepada yang dia suka saja, tetapi kepada semua orang. Namun dalam sikap hati yang benar kepada Tuhan. Artinya orang yang mengasihi atau orang yang menyayangi orang lain adalah orang yang sabar dan baik hati. Ia tidak meluap dengan kecemburuan, tidak membual, tidak sombong, ia tidak angkuh, tidak kasar, ia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri, tidak juga cepat tersinggung dan tidak dendam, dan lain sebagainya. Artinya orang yang mengasihi orang lain tidak senang dengan kejahatan, ia hanya senang dengan kebaikan. Ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya, dan dia akan sabar menunggu segala sesuatu. Dan orang yang mengasihi dan sayang akan orang lain, tentu motivasinya adalah membawa orang lain untuk sungguh mengalami kebaikan. Bahkan mereka yang belum percaya sungguh akhirnya bisa mendapatkan kabar sukacita, keselamatan, dan pada akhirnya kerinduan orang itu adalah supaya mereka bisa percaya dan
menerima Kristus dalam hati mereka. Sehingga mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah saudara, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih yang tak terbatas dan kasih yang tak bersyarat. Dia mau berkorban untuk menebus dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Maka dari itu kita harus mengasihi sesama, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Sebagaimana firman Tuhan tadi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Kasih itu artinya apa? Memberi. Kasih itu artinya apa? Berkorban. Kasih itu artinya apa? Menjembatani. Membuat sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Yang bertengkar menjadi damai. Yang tidak rukun dipersekutukan lagi. Dan diselamatkan. Itulah sesungguhnya kasih. Jadi kasih merekatkan, mengikatkan. Bukan mencerai-beraikan. Saudara, hari kasih sayang bagi umat Tuhan adalah setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Karena itu, dengan ada momentum Valentine Days, mari kita semakin memaknainya dan memakainya dengan benar, sehingga itu menjadi sebuah peringatan untuk membangun kehidupan kasih kita semakin diteguhkan dan dikuatkan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai dan memberkati Bapak Ibu semua, baik yang sudah berumah tangga, yang sedang pacaran, yang sedang dalam proses. Mari kita sungguh-sungguh meletakkan hidup kita di atas dasar kasih akan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh lagi diajar dan diingatkan tentang hal yang sangat penting dan esensi bagi kekristenan, itulah kasih. Karena kasih itu adalah berasal dari Allah dan Engkau adalah kasih. Mari Tuhan, taruhlah di hati kami hati yang sungguh melekat kepadamu, sehingga kasih itu terus betul-betul berlimpah-limpah untuk kami bagikan kepada orang lain. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari selamat menikmati kasih sayang bersama keluarga, saudara, teman, siapapun. Dan selamat beraktivitas, selamat bersama-sama menikmati kebahagiaan di hari akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.